Warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman media, teman-teman wartawan telah memberikan informasi kepada seluruh saudara-saudara kita yang bergerak di sektor pertanian, sehingga memberikan laporan langsung kepada kami setiap kejadian-kejadian yang menyimpang di lapangan. Alhamdulillah telah membuahkan hasil. Sebagai kontrol sosial, kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman media. Sesuai arahan Bapak Presiden, sejak beliau dilantik sampai sekarang, kami diperintahkan untuk mencapai, merebut swasembada dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, secepat-cepatnya, paling lambat 4 tahun. Dalam mencapai swasembada, tentu banyak program-program yang kita jalankan atau pencegahan-pencegahan, termasuk korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian. Juga mafia kalau ada yang bermain-main di sektor pertanian. Hari ini kami umumkan ada 4 perusahaan pengadaan pupuk yang tidak memenuhi syarat, dan 4 itu kami blacklist. Kemudian kami akan kirim berkasnya ke penegak hukum, karena itu bukan pupuk yang dikirim. Kandungan NPK-nya itu hanya 0, dari standar 15%. Nah, kami blacklist. Sekali lagi kami kirim ke penegak hukum berkasnya. Yang kedua, ada 23 perusahaan yang tidak sesuai standar, kurang dari spek yang ditentukan oleh Kementerian Pertanian. Itu juga kami akan proses di Dirjen. Kalau memang terbukti bersalah, juga kami kirim ke penegak hukum. Potensi kerugian yang akan ditimbulkan kurang lebih 300 miliar. 300, kalau tidak salah 316 miliar. Nah, kami akan Dirjen nanti kami minta memanggil semua perusahaan-perusahaan yang bersangkutan. Kemudian ini dampak besar yang ditimbulkan adalah kalau pupuknya palsu atau tidak sesuai standar, itu merugikan petani. Karena petani mengeluarkan biaya untuk pengolahan tanah, pembibitan, pupuk, pengolahan tanah, dan seterusnya. Itu kurang lebih per hektar 19 juta per hektar. Artinya apa? Pupuk yang palsu itu merugikan total petani kita kurang lebih 600 miliar ya. 600 miliar. Yang kurang kualitasnya kurang dari standar, itu merugikan petani kita, potensi kerugian 3,2 triliun. Sehingga kami mengambil langkah-langkah tegas, karena ini sangat merugikan petani kita yang menerima pupuk. Mau pupuk yang palsu dan maupun pupuk yang speknya kurang, itu semua merugikan petani. Kami minta mulai hari ini ditindaklanjuti. Berikutnya, ada pegawai Kementerian Pertanian yang memproses semua lelang ini. Kami mohon maaf, kami nonaktifkan 11 orang. Mulai hari ini kami sudah minta suratnya dikeluarkan, nonaktif 11 orang. Terima kasih. Ada pertanyaan?
Beredar daerah mana saja Pak 4 itu Pak? Untuk petani di plot daerah mana? Terus apakah itu Nanti detailnya tanya ke Irjen. Pak, untuk 11 orang yang dinonaktifkan itu jabatannya apa ya Pak? Direktur, eselon 2, eselon 3, kemudian staf yang memproses pengadaan pupuk. Kami nonaktifkan dan juga ditindaklanjuti oleh Irjen. Bila perlu, kami kirim ke penegak hukum. Ada yang lain? Pak Menteri yang 4? Kronologis sampai ada didapat di tempat ini apa Pak? Iya, karena dari teman-teman media kami sampaikan nomor HP yang kemarin bahwa seluruh yang terkait pertanian dan merugikan petani kita, orang kecil, tolong dilaporkan ke kami langsung. Setelah kami terima laporan, kami cek langsung direkturnya, kami copot. Sudah kami copot, kemudian kami cek lagi barang yang masuk, sampelnya sudah benar, kemudian sampel yang kita cek ke lab awalnya benar, semua benar, tetapi ternyata yang dikirim ke petani itu yang tidak sesuai spek, bahkan ada yang palsu, bukan pupuk. 4 perusahaan, dan ini yang 4 perusahaan kami pastikan, kami proses, kirim ke penegak hukum. Laporannya masuk ke kapan Pak? Mungkin 1 bulan, 2 bulan yang lalu berproses. Sampai akhirnya ketahuan yang dikirim ke petani ini palsu ini seperti apa Pak? Kami mengambil sampel, berdasarkan laporan yang ada, kami mengambil sampel seluruh wilayah sesuai laporan masyarakat bahwa ada pupuk palsu beredar. Kami langsung cek, kirim ke lab IPB, lab tanah, BSIP. Kita cek, kita harus hati-hati, jangan sampai memfitnah orang. 3 laboratorium yang kami gunakan semua mengatakan bahwa 4 perusahaan itu pupuk palsu, kemudian selebihnya kurang dari spek. Pak Menteri yang Perusahaan itu 4? swasta berarti Pak? Swasta. Pak, ada indikasi pengambilan keuntungan nggak Pak dari 11 orang yang dinonaktifkan itu? Dan totalnya sudah Sedang diproses. Kita tunggu hasilnya. Yang jelas hari ini nonaktif. Pak yang 20 kan tadi ada 4, yang 23 perusahaan apakah Speknya kurang, oke. bisa bentuk penalti, pengembalian, dan masih ada uang yang belum dibayar, itu kami stop sementara. Itu perusahaan pupuk juga Pak? Perusahaan pupuk. Tapi yang 4 sudah pasti blacklist dan dikirim ke penegak hukum. Itu sudah pasti. Kalau yang speknya kurang, Irjen tindak lanjuti seperti apa nanti hasilnya. Pak, yang 4 perusahaan itu jenis pupuk apa Pak? NPK. Untuk petani yang terdampak itu berapa? Iya Pak, apakah dengan ada kejadian ini lalu dampaknya untuk hasil panen nanti gimana Pak? Akan Itu kan jumlahnya? kalau dibanding luasan kita sekian juta, insya Allah tidak berpengaruh. Kalau luasan kita tanam kita 10 juta hektar. Kalau yang tadi 4 itu luasannya 21.000 hektar. Insya Allah tidak terlalu berpengaruh, tidak signifikan. Wilayahnya Jadi mana? 21.000 hektar, tetapi ini merugikan petani kita. Bayangkan petani kita pendapatannya pas-pasan, kemudian diberikan pupuk palsu. Ini betul-betul petaninya? maaf, tidak kurang beradab Itu petaninya beli atau pupuk distribusi Pak? dari pemerintah distribusi. Ini masuk yang Bagian subsidi subsidi. Pak? Gimana? Bukan. Ada yang lain? Berarti ini pupuk yang dijual bebas sama mereka gitu Pak? Atau gimana Pak? Dijual yang Tentu bebas? dia jual bebas juga. Makanya ini harus diproses hukum, terutama yang betul-betul palsu. Wilayah Bukan. wilayah sebarannya mana Pak? Apa? Nanti ditanya-tanya ke Irjen. Pupuk komersil biasa gitu Pak? Atau Iya, komersi biasa. Bukan subsidi berarti Pak? Non subsidi. Bukan subsidi. Ada yang lain? Ini memang moga-moga
ini tidak terjadi lagi ke depan. Kalau tidak salah juga ada dari Jawa Barat, diproses oleh Polda Jawa Barat, kemudian kalau tidak salah di 2 provinsi, Kalsel, 2 provinsi. Nah, dari laporan yang kami terima bahwa ada pupuk yang beredar palsu, sehingga kami cek satu-satu pupuk yang masuk di Kementerian Pertanian. Ada 4 betul-betul palsu. Pak, dengan apakah Kementan akan membuat tim khusus mencari tahu? Sudah tim khusus begitu terima laporan, kami panggil direkturnya, kami tanya, kami copot. Kemudian kami panggil staf-staf di bawahnya, kemudian semua pupuk yang pengadaan pupuk kami periksa, bentuk tim bergerak cepat ke seluruh Indonesia, dan ditemukan bahwa betul-betul ada 4 perusahaan dan terdampak adalah 21.000 hektar. Ancaman hukumannya Bapak, apakah sampai kurungan atau denda, Pak? Nanti di penegak hukum. Kalau di sini blacklist. Bahkan kami minta kepada staf, dirjen, direktur, manakala ini di blacklist perusahaannya, kemudian membangun perusahaan baru, kemudian ownernya sama, kita blacklist, nggak boleh masuk. Yang 11 orang itu dicopot per hari ini. Ya, Yang 11 orang itu dicopot per hari ini berarti. ada yang sebelumnya, kemudian hari ini total 11. Direkturnya direktur apa sih? Pak, Udahlah, Direktur bagian jangan sadis-sadis banget. Kenapa sih? Yang terpenting kita selamatkan karena ini perintah Bapak Presiden. Tidak boleh bermain-main sektor pertanian. Seluruh sektor berantas korupsi, kolusi, nepotisme di kementerian masing-masing. Perintah itu kami jalankan. Pak, kalau tadi pupuk itu komersial, berarti kan mereka kesini bukan ikut lelang, Pak. Berarti cuma hanya mendaftar bahwa mereka ingin menjual pupuk secara komersial dengan standar ini. Gitu. Ini kan, ini bantuan pemerintah. Tetapi kita kenapa diproses? Karena pasti bukan di Kementerian Pertanian saja ikut, benar nggak? Provinsi bisa, kabupaten bisa, jual bebas bisa. Ini harus dihentikan. Kenapa? Ini berdampak besar pada sektor pertanian. Kalaupun sekarang dampaknya 21.000 hektar untuk produksi nasional, insya Allah tidak berpengaruh. Tetapi saudara-saudara kita bisa bayangkan 21.000 hektar. Kalau 0,3 berarti 60.000 petani kita yang kena. Bisa bayangkan nggak? Kami ini dari desa, kami ini petani di desa, kami tahu bagaimana perasaan saudara-saudara kita yang mendapatkan pupuk palsu. beredar sejak tahun berapa, Pak? Apakah sudah 10 tahun atau baru? Kan saya baru menjabat, baru 1 bulan lebih. Pak, sebenarnya pengecekan QC-nya itu gimana Pak? Apakah harusnya dari waktu ke waktu diambil sampel per 6 bulan, per 1 tahun, sehingga tahu apa yang adalah sesuai spek dan sebagainya? Sering dilakukan, tetapi sekarang memang masif ke seluruh Indonesia, karena untuk mencapai swasembada pangan itu harus benihnya unggul, pupuknya betul-betul kualitas bagus, kemudian pengolahan tanahnya, kemudian irigasinya, kemudian manajerialnya, dan terus ini harus betul-betul baik, dipastikan baik. Pupuk bermasalah itu bisa buyar program gitu. Pak, yang 11 orang itu perannya berarti meloloskan izin edar atau seperti apa Pak? Dia satu kesatuan, dia tim pengadaan. Dia di tim pengadaan. Oke? Pak, di daerah atau di pusat kan ada komisi pengawas pupuk dan pestisida. Sejauh mana sebenarnya peran itu, Pak? Ya sudah berperan karena kita sudah blacklist. Itu perannya bagus. Tinggal lakukan tanda tangan aja.